Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weta Nurdinasari, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan dan lingkungan di materi ke-11. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Weta Nurdinasari, kemudian teman saya Sasya Elsana dan Tasya Betrani Putri. Ruang lingkup degradasi lingkungan hidup. Pengertian degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan merupakan penurunan kualitas lingkungan karena kegiatan pembangunan yang diadakan dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan secara baik. Penyebab degradasi lingkungan: 1. Abrasi, 2. Erosi, 3. Populasi manusia, 4. Kurangnya hukum, 5. Aktivitas industri. Dampak degradasi lingkungan: yang pertama, pemanasan global, kedua, ketersediaan air yang semakin berkurang, ketiga, dampak banjir, keempat, sulitnya bercocok tanam, kelima, berkurangnya unsur hara, yang ketujuh, berkembangnya habitat hewan, yang kedelapan, kurangnya hayati. Cara mengatasi degradasi lingkungan: yang pertama, sosialisasi bahwa pentingnya pengetahuan tentang lingkungan hidup yang lestari dan bahaya kerusakan lingkungan. Yang kedua, menyusun peraturan perundang-undangan seperti penguatan dan pengayaan peraturan atau UU yang sudah ada. Ketiga, mereformasi Sisdikmas yang dapat menghasilkan SDM siap pakai dan mengembangkan pendidikan vokasional. Yang keempat, pemberian sanksi hukum yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para penjahat lingkungan. Yang kelima, perlunya ada statement dan komitmen politik dari pemerintah yang menyatakan bahwa para pelaku kejahatan lingkungan sebagai pelaku kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi: yang pertama, sumber daya manusia, kedua, sumber daya alam, ketiga, pembentukan modal, keempat, teknologi dan kewirausahaan. Faktor-faktor penghambat dalam proses pembangunan: pertama, perkembangan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan, kedua, perekonomian yang bersifat dualistik, ketiga, lingkungan perangkap kemiskinan, keempat, struktur ekspor yang berupa bahan mentah, kelima, proses sebab akibat kumulatif. Persyaratan dasar pembangunan ekonomi: yang pertama, kekuatan dari dalam, yang kedua, mobilitas faktor-faktor produksi, yang ketiga, akumulasi kapital, yang keempat, kriteria dan arah investasi, yang kelima, penyerapan kapital dan stabilitas, dan yang keenam, nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup merupakan sistem perluasan kawasan hunian yang menciptakan sebuah kota. Kawasan hunian residensial merupakan fokus utama dalam pembangunan perkotaan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan PDPP menyebutkan, pengertian pembangunan perkotaan adalah sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta di wilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan lajunya pertumbuhan ekonomi daerah-daerah. Poin yang kedua itu ada hakikat pembangunan dalam perkotaan. Adalah sebuah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang
didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota. Dalam kata lain, dalam pembangunan perkotaan itu dirancang secara cermat dan diintegrasikan oleh berbagai disiplin ilmu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memantapkan stabilitas nasional. Dalam rangka pembangunan perkotaan, harus memperhatikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, di mana pembangunan perkotaan yang berkelanjutan berupa membangun keseimbangan antara keutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam ekspansi perkotaan berfokus pada pembatasan produksi polusi di sebuah kota dan berfokus pada efisiensi penggunaan energi alternatif serta menyediakan fasilitas untuk aktivitas dan gaya hidup perkotaan yang sering disebut sebagai urban lifestyle. Oke. Di sini yang dimaksud oleh urban lifestyle adalah pengembangan perkotaan yang memikirkan dan menyediakan sebuah konsep baru dalam urban living, di mana maupun memberikan hunian yang menyenangkan. Dalam arti kata yang sederhana, urban lifestyle. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya reformasi lingkungan hidup global. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu reformasi. Reformasi secara umum adalah perubahan suatu sistem yang telah ada pada suatu masa atau era. Kemudian, mengapa pentingnya reformasi lingkungan global? Yang pertama, karena reformasi mencangkup beberapa aspek di dalam kehidupan, di antaranya relasi negara, modal, dan rakyat. Yang dimaksud dengan relasi negara, modal, dan rakyat itu karena aspek itu sangat berpengaruh karena untuk mewujudkan perubahan reformasi lingkungan hidup secara global dan relasi negara tersebut, maka akan terjalin hubungan yang baik di dalam suatu sistem dengan didorong oleh modal dan rakyat yang mengarah pada proses kemajuan. Kemudian yang kedua, kemandirian ekonominya, di mana kemandirian ekonomi juga suatu faktor yang menentukan dari proses reformasi tersebut. Baiknya suatu negara dinilai dari kualiti ekonomi negara tersebut. Dan yang ketiga adalah resolusi konflik agraria sumber daya alam. Resolusi konflik agraria sumber daya alam ini, jika sumber daya alam dapat diolah secara baik dan resolusi konflik agraria semakin kecil, maka semakin mudah melakukan reformasi lingkungan hidup secara global. Yang keempat, pembaharuan kelembagaan. Yang dimaksud dengan pembaharuan kelembagaan ini, itu juga berpengaruh terhadap proses reformasi, di mana adanya pembaharuan lembaga, maka aspek-aspek yang diinginkan akan tercapai. Kemudian yang kelima, pembaharuan perundang-undangan. Dengan melakukan hal di atas, maka semua aspek yang di dalam lingkungan hidup sesuai dengan aturan dan keinginan yang dicapai. Yang keenam, krisis kedaulatan dan keadilan. Yang kedaulatan dan keadilan harus di mana ini suatu proses menuju pemberataan dan keadilan terhadap negara.
Dan dari semua aspek reformasi, yang paling utama dalam proses reformasi ialah sistem birokrasi yang ada dalam suatu negara. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dimana jika ada birokrasi berjalan dengan baik, maka proses reformasi akan tercapai sesuai harapan yang diinginkan, karena birokrasi merupakan inti dari proses pencapaian perubahan. Kemudian, pilihan kebijakan negara maju dan negara yang sedang berkembang. Yang pertama, pengertian negara maju dulu saya jelaskan. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Ciri-ciri negara maju itu pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrial dijual atau diekspor. Kemudian aktivitas perekonomian menggunakan sarana prasarana modern. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat. Ciri-ciri negara berkembang sendiri itu pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Jadi bedanya itu kalau maju dia bisa untuk menambah perekonomian negara dengan cara diekspor, tapi kalau negara berkembang itu hanya untuk kebutuhan mereka pribadi dengan dikonsumsi atau dijual lokal ke masyarakat setempat. Dan yang kedua, pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lamban. Kemudian kebijakan yang perlu dikembangkan agar menjadi negara maju. Yang pertama, penekanan angka kematian bayi. Yang kedua, penurunan buta huruf. Yang ketiga, penurunan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Yang kelima, penurunan angka kemiskinan. Yang keenam, penurunan ketimpangan. Ketujuh, penerimaan pendapatan. Yang kedelapan, penurunan kesenjangan hidup. Masalah ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, masalah yang sering terjadi itu adalah kemiskinan, keterbelakangan. Yang ketiga, pengangguran. Yang keempat, kekurangan modal. Dan yang kelima, ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemudian untuk masalah ekonomi di negara maju itu dia ada sangkut pautnya dengan negara berkembang, di mana tenaga kerja negara berkembang masuk ke negara maju. Yang kedua, produk negara berkembang masuk ke negara maju. Kemudian investasi negara maju masuk ke negara berkembang. Dan yang keempat, kerusakan lingkungannya meningkat, karena sistem modern itu yang menyebabkan lingkungannya rusak. Dan untuk indikator penggolongan negara sebagai negara maju atau negara berkembang, yaitu pendapatan per kapita, jumlah penduduk miskin, yang ketiga tingkat pengangguran, yang keempat angka kematian bayi dan ibu melahirkan, dan yang kelima angka melek atau huruf. Kemudian untuk negara maju itu kita harus sangat memperhatikan aspek-aspek yang disebutkan tadi, khususnya untuk Indonesia yang sekarang di dalam masa negara berkembang, yaitu saya rasa kita harus menurunkan tingkat kematian bayi, kemudian kemiskinan bisa juga kita cari solusinya dengan menambahkan lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Baik, itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh langsung diajukan melalui komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.